Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad ad-Dardir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi asrarihi fid dharain, amin. Wallati ba'daha ma'nawiyatun. Sampai situ kemarin ya. Fahuwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibul wujud, wajib wujudnya. Qadimun baqin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya. Baqin, tidak ada akhirnya. Atau boleh dibilang qadim, tidak menerima adam sabik, tidak menerima tidak ada yang qablal wujud. Baqin, tidak menerima adam lahik, tidak menerima yang tidak ada ba'dal wujud. Mukhalifun, mukhalafah, berbeda fi dhatihi, di zatnya Allah Ta'ala, li jami'il khalaiki, kepada semua makhluk. Falaisa bijismin. Ini kelihatannya biasa-biasa saja, padahal penting ini. Kalau kita tidak faham bahwa Allah Ta'ala mukhalaf padal hawadith, tidak faham bahwa Allah Ta'ala itu zatnya tidak seperti zatnya orang, laisa kamitslihi syai'un. Wah, bisa punya faham Allah duduk di arsy, bahaya besar. Bisa punya faham bahwa saat kita sholat Allah di depan kita. Jadi memang tauhid itu kalau dibaca gini kayak ilmu yang biasa-biasa saja gitu. Tapi saat kita masuk ke arena baca kitab, baca Quran, baca hadis, baca tafsir Quran, baca syuruhul hadis, apalagi masuk ke daerah tasawuf, baca kitab-kitab tasawuf, kalamul aulia, waduh, gak punya dasar tauhid, bahaya. Wakam syahadtu ana, saya menyaksikan sendiri teman-teman saya itu yang masuk ke thariqah tidak didasari belajar tauhid yang ini begini-begini nih, kayak gak penting, padahal sangat penting ini. Itu banyak yang, kalau saya katakan apa ya, kalau murtad ya endas ya, tersesat lah, menyangka Allah bicara dengan dia di mimpinya, menyangka Allah berdiri di depannya dengan sangat halus, semacam-macam lah. Walayadu billahi ta'ala. Satu contoh ini sudah saya kupas di Qidatul Awam Imam Marzuki, tidak apa saya ulang ini. Satu contoh ini yang pernah diceritakan, kalau saya nggak salah ingat sih sudah saya ceritakan di Ta'lim Aqidatul Awam atau di Ta'lim Majelis Indramayu salah satu. Salah satu guru saya itu haji, Syekhuna Ahmad Zaman, sudah lama ini haji, melihat orang di depan Ka'bah menangis, terharu kan kita. Ada orang khusyuk sambil memandang ke Ka'bah menangis terseduh-seduh. Kan kita terharu kalau melihat begitu, pasti kita mendekat, ingin ngobrol, ingin minta doa, ingin apa. Pasti dekati, ditanya, kenapa kamu menangis? Kata dia, saya merasa Allah sedang berdiri di atas Ka'bah melihat kepada saya. Nah, ini kan udah kacau ini. Padahal hatinya dia itu sedang terpecah dengan khusyuk, hatinya sedang terpecah dengan ingat kepada Allah Ta'ala, udah lagi nyambung betul. Tapi karena tidak mengalami pemahaman satu sifat aja itu, mukhalafah lil hawadith, atau andai dia hafal laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala itu berbeda dzatan wa sifatan wa fi'lan, selamat dia dari pemahaman ini.
karena tidak sabakohu belajar tauhid gitu. Dia orang memang di dalam riwayat hidupnya itu harus sabagohu darsut tauhid. Harus, mau tidak mau itu. Kalau tidak didahului belajar tauhidul Imam al-Asy'ari, tidak didasari wujud kidam bako, ya begitu. Contoh satu lagi. Kalau ini belum lama ini saya ketemu ini. Saya kagum dengan orang itu. Saya kan suka riyadhah. Apa itu? Aurad. Dari kecil saya suka itu. Artinya saya cukup memahami ilmu itu dan cukup memahami meskipun tidak top gitu. Nggak terlalu pinter. Yang top-top kan kayak Syekhuna Abdul Qadir bin Hasan dan lain-lain itu top itu. Saya mah wasat, sedang-sedang. Tapi paham saya yang dialami ahlu riyadhah itu saya paham. Saya pernah masuk ke situ. Ini orang yang saya kagumi fulan, gak saya sebut namanya, sebab beliau masih di alam dunia, atau Allah umrah, orang baik beliau. Mengalami macam-macam sudah. Itu sudah sunnatullah. Orang yang riyadhah pasti mengalami inkisyafat, tajalliyat, segitu-gitulah, kebuka-buka, apa segala macam, lihat ini, lihat itu. Nah, di sini nanti ada perbedaan. Orang yang ahli thariqah dan ahli tirakat ini, baik dia ahli thariqah atau ahli tirakat. Ahli thariqah itu ya thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah. Ahli tirakat itu ya tirakat wirid-wirid itu. Dua kelompok ini. Qad yakunu sendiri-sendiri, wa qad yakunu fi rajulin wahid. Ini kalau sabagahu ilmu tauhid, dalam riwayat hidupnya dia pernah belajar tauhid, aman. Tapi karena teman saya ini tidak didasari itu, jadi dia ya yakin sudah bertemu Allah, sudah melihat Allah. Lama saya sampai 2-3 jam itu mudzakarah di situ itu. Khusus menerangkan pemahaman bahwa Allah itu zatnya mukhalafah dengan kita, sifatnya juga mukhalafah dengan kita. Saya tanya, yang kamu temui di sana ada bentuknya? Ada. Alasannya kenapa? Loh, kalau nggak ada bentuk, nggak ada wujud dong. Oh, ini bahayanya orang nggak ngaji tauhid nih. Punya pemahaman sesuatu yang tidak berbentuk berarti mustahil wujud. Itu sangat keliru. Justru kalau Allah Ta'ala itu wujudnya berbentuk, maka alam tidak akan wujud, tidak akan ada makhluk. Sama. Kalau sama-sama tidak bisa mewujudkan. Itu nanti di bab kudrat kan dipahaminya. Campuran hudusul alam sama bab kudrat. Alhasil ayuhal ikhwan. Saya ulangi lagi ucapan saya tadi. Ketika kita membaca kalimat-kalimat ilmu tauhid, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, kata Al-Qutb ad-Dardir di sini apa? Mukhalifun fi dhatihi li jami'il khalaiq. Falaysa bijismin wala 'aradin wala yattasifu bil makan. ولا بالزمان ولا باليمين ولا بالشمال ولا بالخلف ولا بالأمام. Ini kayak biasa-biasa, padahal sangat penting ini. Ini dasar yang luar biasa pentingnya kalau nanti Anda masuk ke dunia ilmu thariqah dan ilmu tirakat itu. Belum lagi kalau Anda masuk ke alam barzah ketika mendekati mati, ya Allahu Akbar. Nanti setan datang 700.000 setan, fi riwayatin 70.000 setan, dan semuanya akan mengganggu Anda untuk mati ala su'il khatimah. Itu kalau tidak mengerti bahwa Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', bahwa Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadits, akan terpengaruh dan berkata na'am anta rabbi, Allah mutta ala su'il khatimah. Kau akan meninggal dalam keadaan su'il khatimah karena tidak faham ilmu tauhid. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.